Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ulama'ana al-kurama wa masyaikhana al-a'izza, ajunan semulja, para alim, para ulama, para masyaikh, para guru sesadayana patan kaula amulja aki segenap cakanca pengurus Nahdlatul Ulama, ranting pelakpak terjukan sedaja badan otonom epon sesatajana badan kaula mulja aki terjukan semoga terus parengna kemuliaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban ngaule barokana sampungan na aba da ka para guru, sampungan na aba sareng para muassis Nahdlatul Ulama. Karena papona pagainto tergantung sampunganna. Sami akati lampu, sami akati TV, sami akati alat-alat elektronik yang lain. Kadento walaupun kualitasnya bagus, manabi sampungannya kurang bagus, maka kadento tidak akan bisa bermanfaat dengan baik. Maka malam hari semangken ketan kaula sareng panjenengan kadento dalam rangka memperkuat sampungan abah sareng para guru, memperkuat sampungan abah di dalam sanad keilmuan abah, yakni berjamiyah dalam Nahdlatul Ulama, berharokah kalaban harokah Nahdlatul Ulama. Sikak dima Nahdlatul Ulama kak dinto tidak perlu diragukan lagi secara sanad keilmuan, secara sanad harokah, secara sanad pergerakan kak dinto semuanya bersambung dengan ulama-ulama simulai timin membabat agama Islam dan Indonesia kak dinto. Maka walaupun sampai detik ini pergerakan daripada Nahdlatul Ulama kak dinto namun samlam-sam, tapi insyaallah Nahdlatul Ulama kak dinto bakal dadi jamiyah seistiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Jamiyah Nahdlatul Ulama kak dinto manabi pendingaki sareng jamiyah selain dari segi kemeriahannya, dari segi anggaran dananya dan segi-segi yang lain kak dinto jauh. Tapi jamiyah Nahdlatul Ulama kak dinto gerakannya yang paling masif, anggotanya yang paling banyak baik di struktural ataupun kultural, termasuk badan kaula pribadi. Badan kaula pribadi kak dinto capok bestoh sareng guru manabi badan kaula kak dinto ngireng jamiyah selain Nahdlatul Ulama. Maka badan kaula manabi ionceng sareng NU letaki atak bentaan apa ketika itu kegiatan Nahdlatul Ulama, kapanpun itu saya mesti hadir selagi tidak ada kegiatan saya urgent untuk saya hadiri. Karena dan kula andi guru nang pondok pesantren Lirboyo kaito apareng semacam wasiat dak katan kula untuk santri Lirboyo kak dinto tidak boleh ikut jamiyah selain jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi sanya benyaan santri Lirboyo kak bisa bila keluar dari pondok pesantren Lirboyo musteh aktif nang Nahdlatul Ulama. Keluar dari Nahdlatul Ulama maka bisa dipastikan ilmunya tidak akan manfaat dan barokah. Kita tidak perlu khawatir oleh karena bila pada acara NU kak dinto mesti acaranya sederhana iki.
tidak meriah, tidak mewah, tidak perlu khawatir. Dan kula pas engak kadabu, kam mim masyhurin bi barakatil mastur. Banyak orang-orang yang masyhur itu justru karena barokahnya yang mastur. Jadi panjenengan setuju jangan pernah patah semangat oleh karena jamiah kita ini begini-begini saja. Justru yang masyhur itu karena barokahnya kita. Nah, jadi kalau barokah naroguru dan yang mempunyai sanad yang jelas itu ya Nahdlatul Ulama ini. Indonesia ini walaupun digelontorkan dana triliunan dari luar negeri untuk menghabisi Nahdlatul Ulama tidak akan bisa. Karena mana harokah Nahdlatul Ulama sudah mendarah daging, sudah mengakar di Indonesia ini. Mulai dari Wali Songo. Sehingga ketika ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama harus dicabut dari akar-akarnya. Dan Nahdlatul Ulama itu bahannya lengkap. Nahdlatul Ulama andi maulid Nabi, Nahdlatul Ulama andi tahlilan, Nahdlatul Ulama andi Pak Polware, satos are sebuare, lengkap. Cek saking orang amasa itu bahannya lengkap. Jadi untuk menciarkan Islam kita punya bahan yang lengkap, akhirnya masakannya menjadi masakan yang sempurna. Mana di luar Nahdlatul Ulama mereka tidak punya bahan. Non napanya mana maulid Nabi dibid'ahkan, bahannya tidak ada. Lalu dengan apa mereka mau membuat masakan? Ada bahannya, tidak ada, hanya banyak pelapana kun banyak micin. Akhirnya menjadi generasi micin gini kan. Kembali Al-Quran dan hadis, kembali Al-Quran dan hadis, apa gitu. Kun banyak pelapana, kun banyak micin. Akhirnya apa? Mabuk orang-orang di luar Nahdlatul Ulama ini. Kalau Nahdlatul Ulama tidak, cenderung lebih santai, cenderung lebih toleran di dalam menghadapi problematika yang ada di masyarakat. Nah, Kak Dinto, teman-teman sekalian, yang kita dapat ataupun keutamaan yang kita dapat daripada Nahdlatul Ulama, termasuk kajian pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang bisa membanggakan guru-guru kita, menjadi kajian yang bisa membanggakan para muassis Nahdlatul Ulama, sehingga dari kajian ini kita menjadi insan yang mempunyai hidup yang barokah di dalam segala hal. Umur barokah, keluarga barokah, rezeki barokah, dan lain-lain epon. Malam hari semangken Ketuan Kaula akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Sirah An-Nabawiyah. Sebenarnya opsi pertama yang saya sodorkan kepada teman-teman pengurus itu adalah kitab Nasha'ihul Ibad. Kenapa? Karena kitab Nasha'ihul Ibad itu kemana-mana saya membawa kitab Nasha'ihul Ibad. Di pondok pesantren Ummul Qura saya membawa kitab Nasha'ihul Ibad. Di rumah saya membawa kitab Nasha'ihul Ibad. Ternyata kitab yang saya sodorkan kepada teman-teman pengurus Kak Dinto berdasarkan beberapa pertimbangan, Kak Dinto alangkah lebih baiknya mengkaji Sirah An-Nabawiyah. Alhamdulillah, karena tawaran dari Jakarta pengurus Kak Dinto Sirah An-Nabawiyah, akhirnya hikmahnya apa? Gula bisa mutolaah lagi tentang Sirah An-Nabawiyah. Saya ini latar belakangnya adalah seorang mubaligh, adalah seorang penceramah. Maka dan gula juga butuh terhadap kajian ini, baru karena gula ngesena ajian nang eja kanca NU kayak itu, akhirnya gula mutolaah. Banyak materi-materi yang saya dapat persiapan bulan Maulid kulaku di saat banyak undangan, gula pah tak usah tepate banyak mutlak karena lemari selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi nika ajian malam hari semangken nika bukan cuma kalian yang butuh, saya juga butuh. Dan mudah-mudahan ini dilihat oleh Allah sebagai berkumpulnya hamba Allah, berkumpulnya umat Rasulullah yang saling membutuhkan satu, sebagai berkumpulnya hamba Allah, berkumpulnya umat Rasulullah yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu sama lain, mantar abek tak banyak barokah. Dan kitab yang akan saya kaji yaitu kitab
dengan judul Tarikhul Hawadisi wal Ahwali An-Nabawiyah seangkit sareng As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab Kak Dinto Aisyah tentang sebagian tentang Sirah An-Nabawiyah, Aisyah tentang hal-hal yang berkaitan. Kitab Kak Dinto Aisyah tentang sebagian tentang Sirah An-Nabawiyah, Aisyah tentang hal-hal yang berkaitan kalaban Gusti Kanjeng Nabi, nasabnya Gusti Kanjeng Nabi, potra-potrena Gusti Kanjeng Nabi, al-hawadis al-waqi yang terjadi pada saat zaman kenabian, mulai dari tahun kedua Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah wafat, akan diterangkan di dalam kitab ini secara ringkas, karena dalam kitab itu hanya berbentuk poin-poin. Maka insya Allah kita akan mudah untuk memahami, dan insya Allah kita barokah pengajian Kak Dinto kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang mana meneladani akhlak Rasulullah Kak Dinto harus bermula dari rasa cinta. Dan kula sareng panjenengan tantretan cinta kepada Rasulullah Kak Dinto aropaaki asasul iman. Karena itu wakila yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min nafsihi wa walidayhi. Tak sampurnah iman sambian kabi, sehingga Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto lebih kita cintai daripada abah tibi dan daripada keluargana abah. Jadi cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto aropaaki asasul iman. Orang mau cinta ke Gusti Kanjeng Nabi imanna sampurna. Mun tak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi imanna tak sampurna. Ketika dikatakan as-sholatu imaduddin, salat nika tiang agama. Tapi mun cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto asasul iman. Maka saya lebih penting diajarkan pertama kali terhadap anak didik itu adalah tentang cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Karena dengan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, orang Kak Dinto tidak akan meninggalkan sholat. Cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, orang Kak Dinto tidak akan meninggalkan puasa. Cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, orang Kak Dinto tidak akan meninggalkan syariat. Maka ulama merumuskan suatu keputusan hukum yang paling penting untuk dipelajari itu adalah cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Karena cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi asasul iman, dasar iman. Kak Dinto. Nah, untuk mendapatkan cinta Kak Dinto, kita harus mengetahui terhadap Gusti Kanjeng Nabi. Kita tidak akan pernah cinta terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka malam hari semangkin Kak Dinto dengan mempelajari Sirah An-Nabawiyah, hal-hal yang berkaitan kalaban Gusti Kanjeng Nabi, harapan mudah-mudahan kita sareng Allah bisa rezekien cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, sehingga iman dan kula sareng panjenengan Kak Dinto bisa sampurna, syariat dan kula sareng panjenengan Kak Dinto bisa sampurna kalaban barokan abah cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal hatha 'alal khairi wad dilalata 'alaihi. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adallahu 'alaina min barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi fid dharaini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyati as-samhati wad dini al-qawim. Fabassara bihi ba'dal 'ami wa kasyafa bihi al-ghama wa hada bihi minad dhalalati wa atahu al-khuluqal 'azima wal qalba as-salima. Gusti Allah Kak Dinto ngutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyati as-samhati, dengan membawa ajaran yang lurus yang penuh dengan toleransi. Jadi agama dan kula sareng panjenengan Kak Dinto penuh dengan toleransi sesuai dengan harokah Nahdlatul Ulama yang mendahulukan toleransi. Jadi harokah yang ada di dalam Nahdlatul Ulama Kak Dinto betul-betul harokah seandi sanad yang langsung bersambung dengan Gusti Kanjeng Nabi.
Agama seifekta sareng Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto, ajaran seifekta sareng Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adalah agama sehanif, agama seloros. Sehingga dalam surah Al-Fatihah itu ada bahasa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nika saya maksud adalah ad-din al-hanif nih. Jalan seloros seesok presarang aba. Beni jalan al-maghdub alaihim engki Kak Dinto orang-orang Yahudi. Beni juga jalan ad-dallin engki Kak Dinto orang-orang Nasrani. Napa maksudnya? Orang-orang Yahudi Kak Dinto terhadap nabi-nabi mereka ini keterlaluan. Banyak nabi-nabi atau rasul yang terbunuh nih dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka ini kesehkan dalam surah Al-Fatihah mereka ini distatuskan sebagai ad-dallin. Sarakelu kana nabina. Setiap ada utusan mereka bunuh. Setiap ada utusan mereka bunuh. Ini kan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani tidak seperti orang Yahudi, tapi sarakelu dalam muji nabina. Mon orang-orang Yahudi nabina paten, orang-orang Nasrani nabina poci sarakelu sampai eka kebai pangeran. Nabi Isa poci ban orang-orang Nasrani sampai eka kebai pangeran. Nah, agama Hanif yang dibawa oleh Rasulullah di tengah-tengah itu. Nabinya entah tidak dibunuh, nabinya dipuji tapi dipujinya tidak lantas dijadikan Tuhan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai, yakni jalannya orang Yahudi senabi naik paten. Waladdallin ban-bani juga jalan orang yang nabinya tidak dibunuh dipuji tapi kekebai pangeran. Orang Islam nih kepada nengak tengahan. Nikah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Waddinul qawim, sehingga dengan agama tersebut guleban sampean nikah yang tadinya kita ini tersesat dalam urusan akidah, tersesat dalam urusan muamalah, nikah bisa mendapatkan petunjuk daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Dalam urusan akidah orang-orang dulu nyembah berhala, nyembah patung. Dengan datangnya Rasulullah, oleh Rasulullah dijelaskan, diluruskan. Orang-orang dulu di dalam bersyariat nikah riba, ketika lahir anak perempuan langsung dibunuh, tidak mengenal ibadah yang namanya sholat dan lain sebagainya. Dengan datangnya Rasulullah kita diberi petunjuk oleh Rasulullah. Maka asokor dan kula sareng panjenengan Kak Dito menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang walaupun amalnya nih paling sekoni nang itunya, tapi nilainya paling besar muka Allah Subhanahu Wa Taala. Umat-umat sebelum Gusti Kanjeng Nabi Kak Dito umurah abelasan ribu tahun. Ada yang umurnya 13.000 tahun, ada yang umurnya 15.000 tahun. Umat Rasulullah umurnya antara 70 ke 80, antara 60 ke 70 tahun. Tapi amalnya, kualitas amalnya nih melampaui terhadap umat-umat sebelum umat Rasulullah. Di antaranya yang bisa menjadikan umat Rasulullah nih amalnya melampaui umat sebelum Rasulullah dengan adanya Lailatul Qadar. Ibadah pada saat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Kainto beni bukan sama siapa-siapa orang seibadah nang malam Lailatul Qadar menyamai ibadah 1000 bulan, bukan menyamai, tapi khairun, lebih baik, lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadar itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Di tanggal berapa, nah itu masih menjadi rahasia. Tapi yang paling bisa diharapkan itu adalah pada saat malam-malam ganjil. Nah itu jadi umat ini oleh Allah betul-betul diberi kemuliaan oleh karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuleban sambian ini betul-betul diberi kemuliaan kalau ben diutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan kula sareng panjenengan Kak Dinto tasalep manabi dan kula sareng panjenengan Kak Dinto pas tak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, pas tak seneng ke Gusti Kanjeng Nabi, pas tak lebur ke Gusti Kanjeng Nabi. Salah besar kita ini.
Kedoliman yang besar kita ini sebagai umat ketika kita ini tidak cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Allah cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, malaikat cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi cinta kepada kita. Bahkan kadang saking cinta Gusti Kanjeng Nabi kepada kita itu, pada saat saya ke Gusti Kanjeng Nabi sudah berhadapan dengan malaikat itu masih ingat kepada umat. Bahkan itu buaki Gusti Kanjeng Nabi itu ketika umat ini terjadi sesuatu kepada umat, terjadi sesuatu yang menjadikan sedih kepada umat, Gusti Kanjeng Nabi ini kesedihnya sampai ke ulu hati tepun Gusti Kanjeng Nabi. Semisal tang umat ree cocok durih maka saken sampai ke telempok naate tepun Gusti Kanjeng Nabi. Itu Rasulullah kepada kita. Jadi ketika kita tidak cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, tersalib. Maka yang kita harapkan dari kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan tak sampai ke pertemuan terakhir. Bahkan dari pertemuan pertama ini kita tidak berpisah dari tempat ini kejaban kita ban Allah RJKN bisa cinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa nangi pertemuan pertama engki mungkin di pertemuan kedua. Tak bisa di pertemuan kedua engki mungkin di pertemuan ketiga. Tak bisa di pertemuan ketiga mungkin di pertemuan selanjutnya. Sepenting sebelum memateh aba kak dinto mantar bisa RJKN cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya aba tak bisa RJKN cinta ke Gusti Kanjeng Nabi selama aba ajuang norok pengajian, maca kitab, maca buku, maca solawat sebanyak-banyaknya, tapi ban Allah kita RJKN cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, nak foto mantar RJKN cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Nak foto tak bisa RJKN cinta Gusti Kanjeng Nabi, kompoi mantar RJKN cinta Gusti Kanjeng Nabi. Teman-teman sekalian, tidak ada perbuatan kita di dunia ini yang sia-sia. Sehingga ki buru itu buaki lora ke ento montang kungo latiki kanan tak kere ngak mangken. Napa? Gula ni ka bero kana benga sepo dan ternyata. Bero kana benga sepo. Mun tak keng bero kana benga sepo, mun tak keng bero kana guru, ndak mungkin saya seperti ini nih. Bero kana teraka benga sepo ban bero kana teraka guru. Maka panjenengan makin jak terkobater al harokah barokah. Kalau kita mau bergerak kita mesti mendapatkan barokah. Kita aktif dalam pengajian, kita aktif menghidupkan Nahdlatul Ulama, bukan kita yang memanen hasilnya. Nak foto ku laku si bisa memanen hasilnya. Celep pada abah nang alam kubur nak foto bagus, celep pada. Sepenting tidak ada satupun amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan di dunia yang tidak akan dibalas oleh Allah. Bahkan balasan dari Allah fa innal hasanat bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang diperbuat oleh kita balasannya 10. Jadi semangkin walaupun kita kelihatannya pengajian korang seru, pengajian korang meriah ini segala macam, jangan khawatir, ini balasannya pasti Allah tampakkan, pasti Allah perlihatkan terang benderang semuanya di hadapan kita. Pertanyaannya sekarang, gula ben sampean samangkenan nikah, tero nyimpenah tero nyicelan apa enten? Kesosaan hadir ke pengajian nikah kan dalam rangka abah nyicel. Kita tidak ada di dalam zona nyaman. Mun la ko diin bedenang zona nyaman meloloh. Tak ececel musibah si bedenang itunya nikah. Jadi gula ban sampian samangken nikah. Hadir ke pengajian make sangkai juga aja. Make napa nyamana lesoy juga aja. Kak dinto dalam rangka nyecel musibah. Kita tidak selalu berada di dalam zona nyaman. Gusti Kanjeng Nabi ini untuk meminta untuk menjadi orang kaya, cek bisa nah. Napa boleh Gusti Kanjeng Nabi pasira Sayyidah Maryam oleh Allah oleh napanya mana dalam situng ruangan nang Baitul Maqdis waktu itu. Sayyidah Maryam bedenang situng ruangan nang Baitul Maqdis. Deeren ini kan langsung Allah sing ngirim. Deeren setada nang musim kini kan langsung beda. Dawuna Nabi Zakaria ke Sayyidah Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Qalat hiya min indillah. Makanan ini langsung Allah yang kirim. Allah yang kirim. Tak osom turin beda turin, tak beda pao, tak osom pao beda pao. Nang iruang na Sayyidah Maryam. Ini Sayyidah Maryam muni pendingaki ban muljeuna Gusti Kanjeng Nabi jauh ini. Tapi kenapa Gusti Kanjeng Nabi tidak meminta sebagaimana yang diminta oleh Sayyidah Maryam? Bahkan Gusti Kanjeng Nabi ampun jamin swarga asolat malam sampai pada nebere. Gusti Kanjeng Nabi gunung minta ke Gusti Kanjeng Nabi. Warawadathul jibalu summa min dahabin fa'araha
Napa guru? Gunung matabar ka Gusti Kanjeng Nabi kaanggui dadi emas. Keng Gusti Kanjeng Nabi tak kasokan. Nih kan. Jadi kalau kita melihat teladan dari Gusti Kanjeng Nabi ka ento tantretan. Gusti Kanjeng Nabi ka ento bukan tidak ada peluang untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang yang hidupnya selalu nyaman. Bukan tidak ada peluang Gusti Kanjeng Nabi ka ento. Tapi kenapa Gusti Kanjeng Nabi ka ento milih setak nyaman? Lihat ka ento supaya eten teben abe. Jadi kata nyaman na abe nang itunya ka ento mak le ececel, tak epa datang sekalian ban Allah. Mun epa datang sekalian ban Allah, orang ka ento misalnya mulih kene nyaman terus, paringi stroke ban Allah. Karena kenapa? Tak ececel. Loh, manusia ini jangan pernah berpikir untuk napa nyaman, untuk nyaman terus nang itunya tak bisa. Karena jad kenika janjina Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Yang tengkok bakal nguji ongku dak kapan. Ad-dunya mazra'ah. Ladang. Keneng na abek ni kataknya tak nyaman. Maka abek harus keluar ini dari zona nyaman sebagaimana yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini asaren keteker sampai buki ke alam pet. Ini ke dalam rangka nyicel kata sayan sebeda dengan itunya sehingga mate na abek nika betul-betul menjadi kematian dalam rangka istirahat. Mae kocak mate se istirahat apa? Karena di nampon les. So, mun Gusti Kanjeng Nabi wafat istirahat bener, perjuangannya masya Allah. Mun guluban sambian mate istirahat di napa. Jaringan motor ngereseng sepeda na PCX rek. Aing ki abdina mbok to odi nang itunya pengajian kaman pengajian cabisin. Mohon Gusti Kanjeng Nabi yambain betok ka Taif nika Gusti Kanjeng Nabi yambain betok minta perlindungan kepada penduduk Taif, raja-raja Taif, saya minta perlindungan ke sini. Napa jawab raja Taif? Mun Allah ngutus utusan engak beun, maka saya sebagai seorang raja di Taif ini lebih pantas menjadi utusan daripada kamu. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Mun mangken engak gula misalnya hormat gula. Leso dinapa? Istirahat dinapa? Lah maka ini yang harus kita ambil pelajaran ini. Ya Pak lakeng ban Allah paringi soki bonus. Engki bonus keng tersoki ya kapi. Lah maka tanteretan. Orang kalau memahami tentang ini ya. Coba ini perlu kita perhatikan. Orang kalau faham tentang ini, faham sadar betul bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ban Allah beri soki tunya tak masuk ke ate. Kun bedenang etanang. Karena dirinya selalu sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dari mana kita bisa meneladani semua hal tersebut? Dari Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini tidak mau perjuangan itu singkat, tidak mau. Sehingga dan kula sareng panjenengan mati itu betul-betul istirahat. Darama guru doa waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian ini sebagai bentuk istirahat kami dari semua keburukan-keburukan yang ada di dunia. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini adalah momen untuk hamba terus menambah kebaikan. Nah, inilah yang diajarkan oleh teladan sifatnya Gusti Kanjeng Nabi. Sampai sini kira-kira bisa paham punten. Jadi gula ban sampean nika harus keluar dari zona nyaman. Jangan pernah memilih zona nyaman sehingga matena abek nika betul-betul istirahat. Pakai nang akhirat insyaallah abek nika bisa bersenang-senang asarang Gusti Kanjeng Nabi. Ngolatin Gusti Allah. Apolong nang kenengan semul jaban Gusti Kanjeng Nabi. Tapi tantretan pamuljain keneng naten kula sareng panjenengan. Kak Dinto tak kira apolong ban Gusti Kanjeng Nabi. Apolong sekenengan kengkun pangkat tak apolong pada beneng kan tuh mungkin abe-abeen badai bebe Gusti Kanjeng Nabi badai tas nika. Jadi mantare rezeki anak kapi ban Allah. Kan ka ento jelas engki bisa paham engki. Insyaallah dan kula sareng panjenengan akan terus semangat memperjuangkan Nahdlatul Ulama melalui teladan Gusti Kanjeng Nabi ka ento engki.
Jadi dan kula sareng panjenengan tidak akan pernah lepas dari musibah. Dawuhna Allah, wa basyir as-sabirin. Paringi kabar bunga ka orang-orang sesabar untuk menjalani ketidaknyamanan itu. Ma huwa as-sabirin? Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika terjadi sesuatu kepada dirinya selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Jadi pada remah apa iban Allah ngereng. Abah nikah harus tawakal, abah nikah harus pasrah ka Gusti Allah. Gusti Allah. Engak gula mangken ben Allah pasti letak bu ambu ngurusin pengajian, letak bu ambu ngaji. Sampeyan nyaman tantretan karemereng ngaji. Gulu si amut lah. Tukar du katon du tukar tok ngantong. Embian depak karemereng ngaji. Gulu si amut lah. Apa ndak kopeng. Iki kan muka-muka raja manfaatnya. Sehingga dek remah boleh cek lapon nikah Allah cek pon saya nyaba. Gula ban Allah isabak nang ikan dengan saya nikah. Panjenengan isabak nang ikan dengan saya nikah. Lemakan nikah soal segmentasi kum haitsu aqamakallah. Tempatilah di mana Allah menempatkan sampean. Mungku bahasana masyaih mambaul ulum bata-bata. Lakoni kenang ni daga itu mantar satu jelakona abah kalaban napanya mana kalaban abah profesional dengan pekerjaan masing-masing pada berpotensi untuk masuk surga pon wahtassahu bisyafaatil uzma. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoban Allah diberi keutamaan atau diberi keistimewaan dengan asyafaatul uzma yang tidak dimiliki manusia manapun, tidak dimiliki oleh nabi manapun, tidak dimiliki oleh rasul manapun. Senyamana syafaatul uzma kaento hanya dimiliki oleh Gusti Kanjeng Nabi. Yang lain tidak ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu hanya dimiliki ban Gusti Kanjeng. Kenapa saya kocak syafaatul uzma dalam kitab I'anatul Talibin kadinto komentar dari Syekh Abi Bakar Syato Ad-Dimyati edabuaki asy-syafa'atu allati yaghbituhal awwaluna wal akhirun. Syafaatul uzma nikah syafaat sebisa ekresah sareng sakabina manusia mulai bun adaan alam nih sampai bun budina alam bisa rasa aki nih ke syafaatul uzma. Maka sekaper walaupun sekaper bisa rasa aki syafaatul uzma nih kan. Kecuali setan tak bisa rasa aki syafaatul uzma nih kan. Makanya ebak to pembelahan dadanya Rasulullah. Rasulullah ini selama hidup semasyhur semuktamad Rasulullah nikah dadanya dibelah 3 kali. Ebak to nang Bani Sa'idah itu waktu rabat sarang Halimatus Sa'diyah dibelah dadanya Rasulullah. Yang kedua pada saat Rasulullah diutus menjadi utusan. Yang ketiga pada saat Rasulullah hendak melakukan Isra Mi'raj. Dibelah dada Rasulullah disucikan. Berarti kalau disucikan berarti sebelum menajis punten. Dabuna ulama dadana Rasulullah atena Rasulullah ni kayak socen benih pola najis, tapi dabuna Habib Ali kayak itu buaki zadahu tuhran ala tuhrin, tapi pas sajana soce benih yang sebelum menajis socen pasti socen ten atena Rasulullah kayak itu ampon soce kalau benih socen pas atamba soce pada ban gula ban sampian andi uduk ngalah uduk boleh kan tak masalah yang gimana kan nyaman tajdidul wudu kan itu hanya terjadi pada saat kita masih punya wudu. Wudu ya nyaren boleh. Tapi mun sebelum mata andi wudu, wudu bukan tajdidul wudu kan tadi kan. Sebelum hadas wudu pasti sot. Mun Gusti Kanjeng Nabi gemperena pembelahan dada untuk mensucikan hati itu awalnya memang sudah suci, kalau bani socen pas saja tambah sot. Dari hati tersebut juga diambil haddus syaitan. Dari kolbunnya Rasulullah, hatinya Rasulullah, bagian daripada setan ni kayak kala pontut sarang malaikat Jibril senyucen aten Rasulullah pada waktu itu. Kenapa haddus syaiton ini diambil oleh malaikat dari hatinya Rasulullah? Yakte haddus syaiton ini tidak diambil dari hatinya Rasulullah, maka kelak di hari kiamat setan ni kepada oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi. Nika kadurin saking luar biasa na syafaat Gusti Kanjeng Nabi.
Maka ten kula sareng panjenengan sudah pasti ampun ten kula sareng panjenengan palega dadah ten kula sareng panjenengan pasti mendapat syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Paling tidak oleh syafaatul uzma kaito. Mun rezeki enten kula sareng panjenengan mateh dalam keadaan iman, maka lebih daripada sekedar syafaatul uzma nika, syafaat yang khusus. Karena syafaatul uzma nika sakabina orang oleh cerita nang nika. Pakai nang mahsyar ini tentang syafaatul uzma. Orang-orang itu dalam keadaan fi haulin syadid, dalam keadaan yang sangat luar biasa sekali menakutkan. Karena apa? Are sakelan napa nyamana bobo na tema. Dadi reng-oreng nih kak. Oh, napa nyamana sosa kapi sampai enggi kaderin saking napa? Kaderin saking sosan na keadaan nang mahsyar nih kak. Cek saking abada wali, orang wali bakto itunya orang gini kata tireng wali. Debak ke mahsyar nih kan ngucak ngak nih kak. Allah mau nengak engkau satela tak kira selamat. Nika bakto itunya tetireng wali. Mahsyar ngucak tak kira selamat. Kadirin saking luar biasa nak keberadaan nang mahsyar. Napa boleh ku nengak guluban sambian nih. Nika kadirin saking luar biasa nak keberadaan mahsyar. Bahkan beda orang sing ngucak ngak nika, duh ya Allah ngireng pajelas ka into. Abdi na tengok masuk neraka sekali tempeng keberadaan abdi na ketiga into. Gontong sedung abid tuh. Apoloan 1000 tahun beda nang mahsyar tidak segera diurus oleh Allah sampai beda sing ngucak, duh cuk saking ngalas jelas masuk neraka sekali lebih nyaman daripada keberadaan enggak satya. Kadang saking luar biasa keberadaan nang mahsyar nih. Dalam Al-Quran menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Orang pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri, luar biasa. Akhirnya pada si ausul bakto kenika Arab pecek minta tolong ke utusan-utusan Allah. Akhirnya disepakati ausul minta tolong ke Nabi Adam. Minta tolong ke Nabi Adam mator Allah cak minta tolong kangko engkau todus ke Allah, engkau saben toman amaksiat ke Allah, engkau ben Allah isroje mak semak ke buah holdi, isroje ngakan buah holdi, engkau ngakan buah holdi. Jadi cak minta tolong kangko engkau tak bisa, engkau todus ke Allah. Coba entarkan Nuh. Dopakan Nabi Nuh minta tolong ke Nabi Nuh, pakun tak kesokan Nabi Nuh. Engkau lama keram tang umat engkau todus ke Allah. Coba bentarkan Nabi Ibrahim, coba bentarkan Nabi Isa. Dopakan Nabi Isa todus kia. Tondung ben Nabi Isa engkau todus ke Allah. Arapa tang umat reben engkau soro nyembel ke Allah pas nyembel ke engkau jadi engkau todus setia. Senolong naben. Coba bentarkan Nabi Muhammad, dopakan Nabi Muhammad. Tidak seperti nabi-nabi yang lain beres satu juna urusna umat sebenarnya mahsyar waktu itu. Inilah yang dinamakan syafaatul uzma. Debak ke Gusti Kanjeng Nabi tak tondung ban Gusti Kanjeng Nabi, langsung Gusti Kanjeng Nabi matur beda apa? Matur kak dinto ya Rasul umat nang mahsyar. Napa da Gusti? Ha analaha apa can engko si matur ka Allah nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nih kata teretan saya nyamain syafaatul uzma. Jadi di antara dan kula serang panjenengan manabi pada seteti MC dak budi. Pai baktona Master of Ceremony pangucap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Beliau salah bahasa nih kan. Salah karena senyaman syafaatul uzma ini kata usaha tak pakun oleh kafi. Tapi saya harap abak benih syafaatul uzma nih kan. Mun umat Gusti Kanjeng Nabi syafaat yang lebih khusus. Syafaat semuanya ada remak bade syafaat ia tas syafaatul uzma ni kemunya syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat ben engko isem pernah pagi orang-orang se raja dosa ben engko syafaatna. Rakira orang-orang se odi nang itunya nika tak bojongan misalnya. Rakira orang se odi nang itunya nika menyakiti hati Rasulullah dawuh Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa. Bakona malam tahun baru. Mun orang-orang kafir merayakan tahun baru dengan minum minuman keras, dengan pesta seks itu tidak ada masalah karena mereka orang-orang kafir tidak dapat hitop dari syariat. Tapi yang jadi masalah berapa sekian panggung dengan orkes gambusnya yang datang orang Islam umat Gusti Kanjeng Nabi menyakiti hati Rasulullah. Kedebuna Habib Mundir. Nah orang-orang itulah orang-orang yang hadir ke orkes dangdut, orang-orang Islam, orang-orang umat Gusti Kanjeng Nabi yang hadir ke orkes dangdut itulah
Waktu tahun baru itu yang nanti akan disyafaati oleh Rasulullah. Nggak napa raja napa rotang na abek ka Gusti Kanjeng Nabi. Iatas syafaatul uzma bada syafaati li ahlil kabairi min ummati. Di atas syafaat itu tanteretan misalnya dan gula sarang panjenengan ban Allah bada saya rezeki entiti orang seontong masuk surga amin. Termasuk surga kabeh. Bada seontong masuk surga nang kitab Qatrul Ghais fi Masaili Abil Lais sayangkit sarang Syekh Nawawi Al-Bantani itu buaki syafaat tu Gusti Kanjeng Nabi benikun keluar orang di neraka beda orang sejat lakala jelas-jelas masuk swarga ki syafaatin ban Gusti Kanjeng Nabi lura kain to swarga mak ki syafaatin ban Gusti Kanjeng Nabi misalnya syafaat swarga na tak pate VIP misalnya capok syafaat tu Gusti Kanjeng Nabi ongke dadi swarga se VIP nika syafaat tu Gusti Kanjeng Nabi abok menteroleh syafaat. Amin. Misalnya beda orang na penyamana derajat swarga na ampun VIP syafaatin ban Gusti Kanjeng Nabi atamba menjadi VVIP. Misalnya beda orang ampun VVIP ki oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi ongke boleh ke makom paling tinggi. Kita kira sampai ke makom Al-Mahmud karena Al-Makom Al-Mahmud nikah hanya khusus daga Gusti Kanjeng ya Nabi. Pona para bidana derajat dalam swarga kain tora kira pona apa? Kan ledo pada misal. Cai pon kan menangi swarga abek kain to bekal arasa deoren se mala ainun roat wala udunun samiat wala lisanun daqat wala khatara ala qalbi rajulin. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh mulut, kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam benak kita, kenikmatan itu ada di surga. Masa bedepi tenera tingkat-tingkat swarga kayak itu. Napa pitena? Napa mun misalnya swarga na tak pateteki misalnya minta jeruk oleh jeruk Madura misalnya. Mon ngatasan oleh jeruk Bangkok misal napa ngakas punten dan deretan pitena derajat swarga ka ento yakni terkait abek bisa tapangki ben Gusti Allah ka ento bektona abek tapangki ben Gusti Allah beda abek ka ento se bisa tapangki ben Allah ben minggu beda se bisa tapangki ben Allah setahun sekalian bade se bisa tapangki ban Allah selama masuk swarga kuni pangkiin sekalian ban Allah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa nang swarga, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ada buaki dalam mirqatu su'udut tasdiq sarana sulam at-taufiq ada buaki la lastaghasa ahlul jannati bil jannah kama staghasa ahlun nari bin nar. Pagi beda orang sejak lakala jelas-jelas masuk swarga nih kata deretan tapi susah nih kah sebelum kolek kastan nih kah jelas-jelas orang nih masuk swarga tapi pakun susah anapa li annahu mahjubun min ru'yatillah karena abe entak pangkiin ban Allah masuk swarga kita pangkiin ban Allah maka kenikmatan yang paling besar swarga itu bukan kenikmatan yang kita bayangkan dalam satu hari tidak kurang 100 kali kita berhubungan suami istri dengan bidadari, bukan itu, tapi kenikmatan yang paling luar biasa di surga itu saat kita bisa bertemu dengan Gusti Allah. Bahkan pagi ulama nang swarga nika pakun-akuna. Ulama nang swarga orang alim iki nang swarga nika pakun-akuna. Di saat orang-orang nika pun lah bingung cek mintaan apa kan. Atanya ke ulama misalnya ke kiai abdin mak katon lebih bingung minta apa lah kapi yotir kan polami bode nikmatan oleh dauna jawab sarang ulama beun mare minta tapangki ban Allah duma engki nih kan ulama aku nang swarga nah oleh nang itunya nang sampai ke akhirat ulama nih kepakun aku nah terrezeki na apa tu orang alim ban Allah lah tu bahkan iki dawuna pasira muallif kitab Mirqadus Su'ud Tasdiq itu lastaghasa ahlul jannati bil jannah kama staghasa ahlun nar bin nar orang se masuk surga sosa pada ban sosana ahli neraka
Cek saking orang ahli neraka nih kau ngucangan, ya Allah apa yang neraka panas, ya Allah abdi susah karena masuk neraka. Orang swarga pada, ya Allah swarga tak nyaman. Oh ini kan? Anapa? Li'annahu mahjubun min ru'yatillah, karena aba entak ipangkiin ban Gusti Allah. Gusti Allah. Kenikmatan yang paling luar biasa nang swarga nika karena aba bisa tapangki ban Gusti Allah. Begitu juga sebaliknya, siksaan yang paling berat nang neraka beni siksaan apa neraka napa? Siksaan polana aba tak epangkiin ban Gusti Allah. Gusti Allah. Makanya orang-orang mula depak ke Allah. Semacam Rabi'ah Al-Adawiyah bila tanya aki, "Baane pemasukan neraka tidak masalah. Yang penting badan saya paraja saraja neraka sehingga tidak ada satupun yang masuk neraka kecuali saya." Nih kan. Orang-orang mula depak ke Allah. Bila Rabi'ah Al-Adawiyah tanya aki, "Atakrohina syaitan Rabi'ah, apa baan cermat ke syaitan?" La, qalbi mamlu'un bimahabbatillahi wa rasulihi. Tidak ada ruang di hatiku untuk membenci bahkan kepada setan sekalipun. Kenapa? Karena tang ateh ampon eposain kalau bencinta kepada Allah dan cinta kepada utusan Allah. Monggo leben sampean. Tak usahkan setan. Tetangga we mula. Ya Allah, ini kan baru karena pengajian malam hari semakin abad terus pada tirang bagus sareng Allah. Nika mau kodimah ya. Kita ada ke pembahasan namun lah kalau setengah 10 menit lagi ini. Jadi kayak itu perkenalan supaya aba oning kitab sebekal baca dak budi nika aja kitab pun apa. Wa inna min ajalli ma yanbaghi ma'rifatuhu wa ta'rifuhu wa sarful inayati ilaihi al-kalamu fil ulumi an-nabawiyyati was sifatil al-muhammadiyah. Bahwasanya sepaling utama untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari, dan yang paling utama supaya aba serius untuk mempelajari hal tersebut, sarful inayati ilaihi, mengerahkan tenaga, waktu dan pikiran aba untuk ahli itu. Dabuna Sayyid Muhammad adalah al-kalamu fil ulumi an-nabawiyah was sifat al-muhammadiyah. Aba nika mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan kalaban Gusti Kanjeng Nabi, yang berkaitan kalaban sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi. Wa qad sannafal ulama'u fi dzalika kitaban katsiratan. Ulama banyak mengarang kitab-kitab nih, mulai dari kitab yang kecil sampai yang besar, mulai dari Syama'il Al-Muhammadiyah sampai Al-Khasa'is Al-Kubra yang berjuz-juz itu dabuna Sayyid Muhammad. Ma baina tarikhin wa syama'ila wa aqwalin wa af'alin wa ahkamin wa ghairi dalika, yang berisi tentang tarikh, sejarah, yang berisi tentang syama'il sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi, yang berisi tentang aqwal af'al Gusti Kanjeng Nabi, yang berisi tentang hukum-hukum yang bersumber dari Gusti Kanjeng Nabi, semuanya itu ada. Faminhum al-muqill wal mukassir, di antara ulama-ulama yang mengarang kitab yang berisi tentang Gusti Kanjeng Nabi itu ada yang al-muqil yang ringkas, ada yang al-mukassir yang banyak, semacam al-khasa'is al-kubra yang berjuz-juz itu dan yang lain. Kullun ala mablagh ilmihi wa miqdari fahmihi, yang kesemuanya itu tergantung sejauh mana pengalaman spiritual orang tersebut, ulama tersebut terhadap Gusti Kanjeng Nabi. Nah sehingga walamma ra'aitu taqasiral himami an mutala'ati tilkal kutubi sara'tu ila jam'i mukhtasarin jami'in yashtamilu ala qismaini. Pada saat saya melihat ternyata kulina aba, modela aba, musa aba, nika ampon epangki sarang Sayyid Muhammad. Dan di antara kitab-kitab yang banyak itu saya melihat orang-orang akhir zaman itu taqasirul himam, keinginannya untuk mempelajari tentang Rasulullah ini sangat kecil sekali. Repot bentunya mololo. Akhirnya dabun saya Muhammad, engkau agak baik kitab seni keni baik. Mik pola orang-orang seneng ajar, seneng ngaji, keni rengkes, keng langsung depan ke pembahasan, tak bertele-tele. Jadi kitab ini kan merupakan upaya daripada mumusabah yang sudah tidak mau mempelajari Gusti Kanjeng Nabi.
Tak anda ngaji TV, cak mungkin YouTube lah banyak. Saya buka benih Gusti Kanjeng Nabi, benih Habib saya jelas lagi Gusti Kanjeng Nabi. Saya buka apa? Quick count, hak angket, gibah mare. Maka panjenengan, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka panjenengan yang kia sokor, panjenengan karemi rengaki tikel dan gula si amut lah. Nah, nika. Jadi kitab nika ayat tentang materi-materi yang membahas Gusti Kanjeng Nabi secara ringkas. Jadi langsung tek tok to the point sih dok. Poinnya ingat sih gila. Poinnya Gusti Kanjeng Nabi itu tidak mau berada di zona nyaman. Kenapa? Karena Gusti Kanjeng Nabi mau menjadikan kematian itu sebagai istirahat. Teroban haba. Gusti Kanjeng Nabi, malaikat menawarkan, gunung menawarkan, tapi Gusti Kanjeng Nabi tak kasokan. Gusti Kanjeng Nabi, ban Allah, napanya mana? Ampun jamin swarga, tapi Gusti Kanjeng Nabi nikah tetap memilih untuk asolat malam sampai padana bara. Ini adalah tuntunan untuk kita semua. Sekadang orang ngocak, engki Kak Dinto kan Gusti Kanjeng Nabi ra. Asolat malam padana teger bara Kak Dinto kan Gusti Kanjeng Nabi. Mun reng pelak-pak ra masa nih roa ka into salah. Terus teger bekor kan. Lah ini orang banyak salah dalam hal ini. Gusti Kanjeng Nabi itu dibegitukan agar bisa kita tiru. Cuk sampai ngocak misalnya bulan di Mbak ke sayuti ke ento tak asaren malam selama 20 tahun. Aba engkok cong, aba engkok benipah langsung dah iya cong. Aba engkok saya tak terasa tedung malam 20 tahun saya nggak misalnya. 20 tahun tandretan orang tak tedung malam sakte tandretan. Makanya orang mau nyabis ke sayuti ke ento tak usah ngebele haji dan apa langsung emangki. Anapa? Fadilah na tak asarin malam awas, tapi tak asarin malam kerjikeran. Ini tak asarin malam amain dong. Coba sekarang panjenengan olati keben si tak tedungan malam berburu. Kapa pada berburu sangat kui lampu. Montro nemu apao. Mun saya matan tak akan mencodot. Saya akan saya masak. Enjak ngangkui apa. Saya bisa temu saya di masa masak. Berburu tak tedungan malam. Guluban sampean ya Allah. Nika dan maka ten kula sareng panjenengan, ten kula sering ceritain benoreng. Kesiyuti ka ento ngakungin selok si ketika entora, kesiyuti ka ento ngakungin keres si ketika entora. Sedikit pun di hati saya tidak tertarik. Anapa? Karena pusaka si ongkuan benih gini ka kuna kesiyuti. Pusaka gini kan datang. Pasti ada satu pusaka secut lakarla menjadi spesial dari Kesyuti. Napa? Terakat nih kan. Nih ke pusaka yang ongkuan. Misalnya orang yang cerita ngakungin keres hom yang ra. Mun panjenengan aterakat pada ben Kesyuti, mak boleh hom yang situng, hom yang salusin datang. Maka ini pusaka yang sebenarnya. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Mun ki nyari pusaka sini kene kudu bile temua. Langsung kala konco napa terakat ke suyuti ngak nikah geni katero le nikah benih kun le cek sampai abah nikah ngucap kak disakan ke suyuti ra cek sampai ulama itu harus diteladani. Server lain ra bisa kan kita mulai server dari detik ini mek pola nak foto ben Allah RJKN bisa detik ke suyuti misalnya ndak menutup kemungkinan bener ini. Maka itu jadi fa'illam yakun ibnuhu aliman kana hafiduhu aliman. Mun beni anan si alim bisa kompo ya si alim. Mun beni putrane ke Suyuti si terkenal bola kompo ya misalkan sering. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maksud saya menyampaikan hal tersebut? Dan gula sarang panjenengan mempelajari tentang Gusti Kanjeng Nabi. Makle abah punya keinginan keangkui meniru Gusti Kanjeng Nabi. Gula ban sampean ni kepada hakikatnya sama. Jadi abah kayak itu kalau ban refleksi daripada pengajian malam hari semangken, abah kayak itu menteri patabuka teh keangkui bisa meneladani sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi.
kangkui bisa meladani sifat-sifat ruh sehingga aba kadinto terus menjadi orang yang bermanfaat, minimal bermanfaat kepada diri sendiri, korsokor bisa bermanfaat kepada keluarga, benak potoh kong langkong bisa bermanfaat kepada orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Korang ota belangkong anyun seporah. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kirim Fatihah ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi. Tabi'in wa tabi'in syuhada sallallahu Syekhina abaina ummahatina jaddatina ajdadina wa amamina madlakhana wa liman intasabana sunnah asana bil fatihah wa ju'al sunnah kafatan masyarikatul maghrib Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Subhana Bhani, Syekh Subramuli, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Noel Bantani, Syekh Yasin Al-Jampi, Syekh Sambah, Syekh Minangkabau, Syekh Simasari, Syekh Subullah, Syekh Samsuri, Syekh Sasul Arifin, Sumaila Jami' A'dha'in Abdutul Ulama wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim jami'a ila masyayikhina masyayikhil boyo Syekh Abdul Karim, Syekh Mazuki Dahlan, Syekh Marus Ali, Syekh Idris Mazuki, Syekh Abdul Mansur, Syekh Mansur wa usulihim furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim jami'a Syekhina Muhammad Nahdi Rais Abdullah Rais wa Rais Ibrahim Zumil Akib sujanya sana usulihim furim azwajihim wa dzurriyyatim jami'ah Sayyidi Suti Gusti Muhtar Mustafa Mazamil Kasiminya sananya nusunya menanya seandainya simak salim usulihim furim azwajihim wa dzurriyyatim jami'ah ban setuju pengesepona masyarakat pelakpak ban sekitar si ampun wafat ban setuju para pejuang-pejuang agama para tokoh-tokoh si ampun wafat sebedenang ipumi pelakpak ban sekitar ngireng putok kalaban bacaan Fatihah kalaban bacaan Tuhan aba semoga barokah pejuang-pejuang si ampun wafat sebede dalam bumi kadinto abali ada kabula sebedenang atas bumi karena sebedenang atas bumi kadinto minang kabua sebede dalam bumi kadinto minang kabungka manabi bungka sering putok sareng aba insyaallah selbiin buah kadinto nyelbi buah sekus bagus semoga itaraya maasa taja amal bagus isa power asa taja tu sana barokana semoga ipabali ada kasih odi kayak itu bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamatil masani wal qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana bi muamalatika li ahlil khair wa an tafadna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnatin wa mihnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair mu'ti kulli sa'ilin ya arhamar rahimin irhamna wa ighfir lana Allahumma bihaqqi hubbika ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arihna ni'matal iman arihna ni'matat taqwa arihna ni'matal ibadata wal ubudiyah bihaqqi hubbika ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir dunubana ya Allah warhamna Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wad dhilli waqsimna min al bala'i wal waba' wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammaratu bisu. Allahumma yassir lana ya Allah al-intidama fi jamil umurud dunya wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna ya Allah minasyarri wal asyan. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hali wal ahwal hawwil ahwalana yazal hal ya kasiran nawal wa ya khaliq jamil af'al waffiqna liniyatil khairi fi jamil aqwali wal af'al
Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa la taslub waqatan naza'a imanana wa la tusallit alaina ya Allah wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah.